Saya ulang, topik kita adalah doa terpenting menjelang salam. Ya, jadi ibadah itu kadang-kadang ya mencerminkan isyarat-isyarat kehidupan. Seperti doa setelah wudhu gitu, syahadat. Nah, pada waktu wudhu kita minta ampun. Jadi pada waktu wudhu itu seluruh gerakan kita akan memohon ampunan kepada Allah. Lalu setelah wudhu ya, itu kemudian kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jangan lupa ya. Baik itu baik ya. Jadi syahadat itu menggambarkan dalam perjalanan hidup kita memohon ampun, lalu menjelang kematian kita bersyahadat. Nah, itu. Mudah-mudahan ini sampai menjelang ajal ya. Iya toh kan gitu. Nah, salam juga begitu ya, menurut saya salam ya siapapun lah ya, siapapun engkau ini akan mati semua, dan kalau Anda mati itu bumi itu ndak goncang ya, ndak apa loh Mbak. Jadi nggak susah ya. Apa toh Mbak? Sekarang saya lihat ada orang penting di dunia yang terpenting lah, meninggal ya, dunia ini biasa-biasa saja. Dulu ada presiden yang lama memimpin Indonesia ini, ketika meninggal gimana ya itu. Karena kalau ditinggal ini, setelah ditinggal ya tidak ada apa-apa. Ada saja. Kepemimpinan terus berlanjut ya Prof. Iya Mbak gitu. Jadi Anda ini siapa sebenarnya? Anda ini siapa? Artinya itu jangan merasa Anda itu orang penting, orang apa. Kalau Anda penting itu kalau setelah Anda mati terus bumi ini gelap, tidak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada hujan. Anda mati ya biasa saja tuh, tidak ada apa-apa itu. Kalau begitu yang terpenting apa Prof? Ya sudah, kita ini kan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nggak ada apa-apanya di Ya hadapan sudah, Allah. gelar Anda, kekayaan Anda, pengaruh politik Anda, ya biasa-biasa saja. Itu. Maka sebelum salam ini, mohon yang pertama adalah mohon ampun kepada Allah. Satu tuh mohon ampun kepada Allah. Tidak ada yang lebih kita butuhkan dari ampunan Allah, itu tidak ada. Lebih mahal ampunan dari segala-galanya ya. Jadi kalau Anda diberi kekayaan banyak tapi tidak diberi ampunan, Anda punya masa depan loh. Subhanallah, semuanya dibuat lancar Allah. Ya, mau apa saja usahanya tuh, usaha apa saja sukses. Iya sukses. Yang lain tuh nyungsep, dia justru berkibar. Masya Allah. Wah. Tangannya menjadi pencetak uang. Iya toh Mbak. Luar biasa apa. Dan jarang sakit toh Mbak. Masya Allah. Iya toh. Jarang sakit. Anak-anaknya itu juga kuliahnya itu sukses semuanya. Setelah sukses itu juga bikin usaha ya sukses. Masya Allah. Ijazah belum keluar itu sudah diterima di kantor yang gajinya besar. Ya. Tapi apa kalau nggak ada ampunan itu? Maka mohon pada Allah itu jangan fokus kepada masalah kesehatan, masalah masa depan anak, masalah rezeki, tapi fokuskan mohon ampun kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di langit sudah dekat kepada Allah, itu ditanya, Muhammad sal tu'ta, mintalah kamu, nanti kamu akan diberi. Rasulullah tidak minta apa-apa. Rasulullah minta satu saja, ghufranak. Ghufranak. Satu saja ya Allah. Apa Muhammad? Ampunan. Ghufranak. Iya. Ampunan. Itu ya Prof. Yang diminta Rasulullah. Ya, jadi sebelum salam, setelah tahiyat, setelah doa-doa selesai,
Kemudian ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Satu ya Pak ya. Yang kedua, nanti kita jadi dari ada beberapa doa, doa ya, yang sebelum salam sebelum ini salam saya tulis di situ. Okay. Yang saya jumpai ada 10 ya, tapi yang saya tulis di sini hanya 4 dan ini pun saya sarikan seperti itu. Satu, ampunan. Ya, mohon ampun kepada Allah. Enggak, seingat kita tuh Mbak ya, seingat saya itu enggak pernah ya Mbak. Sehari ya, terus saya ingat enggak dosa belas itu enggak pernah. Ya. Masya Allah. Iya Mbak ya. Okay. Saya ini, iya, saya kelop di kasur, iya. Iya, iya di duduk itu, iya. Kapan ya saya sehari tanpa dosa belas itu ya. Enggak akan pernah itu Prof. Iya Mbak itu. Ya katakan saya umumnya kita di dalam kamar terus, tapi kadang-kadang kan ada lintasan hati yang enggak bagus. Masya Allah. Iya toh. Hablum minan nas barangkali. Iya, tidak kan ini ya Prof mungkin, ya. Iya toh Mbak gitu. Okay. Ya saya sholat tadi kok cepat sekali ya lah. Setelah sholat saya duduk, terus saya buka HP. Saya buka HP sudah 10 menit lebih. Okay. Tidak terasa, tapi kalau sholat tadi kan kok hanya 10 menit ya gitu. 10 menit ya. Nah, itu rasanya kok HP-nya lebih ada saja tuh Mbak, menit, ada saja. Jadi maka ya itu yang di situ Mbak ya. Belum lagi tadi di HP tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus. Mungkin di televisi, ya toh Mbak. Ada tontonan-tontonan yang tidak bagus. Umpamanya ya Mbak ya. Itu drama. Ya Mbak, drama. Di situ itu ada yang kita lihat itu adalah bukan suami istri. Tapi kemudian dirangkul. Nah berarti kan kita melihat, menyaksikan. Berarti kita mengiyakan. Kita menyaksikan berarti kita mengiyakan. Mengiyakan toh. Ya pemain itu kita tahu itu sandiwara ya. Tapi kan kok. Tapi yang dimainkan ya, begitu. Terus ya, tidur di kasur bersudua. Satu selimut mamanya. Ya. Walaupun itu drama ya. Walaupun drama. Kita di kamar Mbak ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang kita tidak sadari bahwa itu bagian dari sesuatu yang tidak baik. Dan itu disaksikan. Jadi kita ini mohon ampun karena kita tidak pernah sehari itu lewat tanpa dosa. Maka jangan sampai permintaan ampun itu frekuensinya, dosisnya kurang dari semuanya itu. Dan maaf ya Prof, seringkali hal-hal seperti itu tidak dianggap dosa. Enggak sama sekali enggak. Karena sudah terbiasa sejak kecil Mbak. Masya Allah. Jadi banyak hal-hal yang tidak kita sadari. Seperti kita tidak melakukan sesuatu kesalahan, tetapi menurut Allah itu salah. Nah, tapi Allah itu baik. Nanti kalau kita minta ampun, jadi ampuni Allah. Itu satu, ampunan. Yang kedua adalah mohon diselamatkan dari siksa jahanam dan siksa kubur. Gini loh Mbak ya. Mohon diselamatkan dari siksa jahanam, ya siksa lah gitu. Semuanya dari siksa gitu aja. Ya. Jadi kalau minta surga, ya Mbak ya. Surga itu level-level. Ya. Dan surga yang tertinggi itu namanya surga Firdaus. Surga Firdaus. Ya. Masya Allah, itu level tertinggi. Tertinggi. Maka Nabi pernah mengatakan kalau kamu minta surga, jangan tanggung-tanggung. Oh gitu Prof? Mintalah yang Firdaus. Oh, nggak apa-apa ya Prof? Iya. Jadi itu levelnya level tertinggi. Iya. Maka kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais ya, kalau setiap
musim umroh atau haji atau apa itu selalu mesti yang dibaca adalah Allahumma inna nas'alukal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Gitu. Masya Allah. Allahumma inna nas'alukal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Gitu. Ya Allah, saya minta surga firdaus dan jadikan pandangan saya, mulut saya, tangan saya, kaki saya, yang semua saya gerakkan itu adalah mendekatkan kami di dalamnya. Masya Allah. Nah, kalau neraka itu itu jahanam. Neraka jahanam. Nah, ini makanya di sini ini ada di halaman 71 ini ada ya Allah jauhkan aku dari neraka jahanam. Langsung ditunjuk jahanam ya Prof? Iya toh Mbak itu. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Nah itu jahanam. Jadi mohon ampun, yang kedua mohon selamat dari siksa jahanam dan siksa Dan kubur. siksa kubur. Dan siksa jahanam dan siksa kubur. Siksa kubur itu ada, Mbak. Nggih, Prof. Mengapa saya katakan siksa kubur itu ada? Sebab ada orang yang meragukan adanya siksa kubur. Itu kan wajib dipercayai kan, Prof? Nggih. Oh, ya kehidupan setelah mati gitu Kehidupan aja setelah katanya. mati, nggih. Nah, bagi yang meragukan ya, bagi yang meragukan, Adanya siksa kubur. ya, silahkan nanti membaca surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 46. Ayat 46. Ayat 46 ya. Ya enggak apa-apa Mbak, wong namanya hidup ini jangan dipaksakan satu pendapat lah ya gitu. Ya saya menghargai teman-teman yang mungkin enggak percaya. Karena dalam Qur'annya enggak ada katanya gitu. Tetapi sebenarnya ada di dalam surat Ghafir ayat 46 itu. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Itu. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka hudu wa asyiyah, pagi dan petang. Jadi nerakanya belum ada, Mbak. Nggih. Nerakanya ada, tapi gambarannya, ya itu videonya, Sudah ditampakkan Iya. ya, Prof ya. atau ya baunya ya atau rasa panasnya. Tapi nerakanya belum ada, karena neraka dan surga itu baru bekerja setelah kiamat. Tapi Itu. gambarannya itu Iya, sudah. jadi gambarannya sudah. Nah sekarang lah bagaimana rasanya ya? Kalau kita melihat film yang itu orang dibunuh dengan kejam, ya Mbak ya. Ya kan menderita toh Mbak. Itu Ya sudah toh? gambaran neraka begitu, Prof? Iya toh. Nah kalau kita melihat ditunjukkan gambar yang ada embun, ada matahari, lalu ada kupu-kupu berterbangan. Ya. Kemudian perasaan kita itu kita kena kepercikannya air mancur Air. itu, ya. Masya Allah. Ya kan gitu tuh Mbak ya. Nggih, Itu nggih. ada kabut, kemudian ada binatang-binatang kecil berterbangan. Ada suara burung-burung yang bernyanyi berkicau di pojok sana, pojok sini. Ya kan gitu tuh Mbak. Terus ada orang petani yang lewat membawa bungkusan nasi. Oh. Kan sangat indah tuh Mbak. Nggih, Bro. Senang. Nggih. Lalu Ya Allah. perasaan itu menyapa kita. Nggih. Pak Dul, monggo Pak Dul. Pak Dul sebelahnya Prof Ali ya. Iyalah. Kan gitu toh? Nggih. Nah, itu. Ini jadi siksa kubur itu ada. Saya kepada teman-teman yang tidak percaya ada. Tetapi kalau Anda tetap tidak percaya juga tidak apa-apa ya. Surat Ghafir ayat 46. Jadi Prof, mohon nggih.
Mohonnya itu satu adalah ampunan, yang kedua selamat dari siksa kubur dan siksa jahanam. Ya Allah. Wah. Jadi yang pertama mohon ampun, yang kedua mohon diselamatkan dari Iya. siksa jahanam dan siksa kubur. Siksa kubur. Siksa kubur. Dan itu ada. Siksa kubur itu Masya Allah. kadang-kadang orang tertentu ditunjukkan Allah, Mbak. Saat bagaimana itu Prof? Sebelum meninggal itu Prof? Iya, enggak. Kalau seperti Nabi itu Oke. lewat itu Nabi ditunjukkan. Bahwa Itu. seseorang itu sedang disiksa gitu itu. ya Prof? Kenapa Nabi engkau pucat? Gitu ya. Nabi kenapa cobamu sampai bergetar-getar sampai sedahsyat itu? Itu jadi Nabi. Nabi diam dan mengatakan, ini loh ada temanmu yang sudah dalam kubur ini sekarang lagi disiksa oleh Allah. Itu. Lah ini tahu, Rasul tahu, diberitahu Allah. Diberitahu Allah itu. Kenapa Nabi itu? Iya, ini yang satu ini kedua-duanya ini karena menyangkut lubang. Dua-duanya menyangkut lubang Iya, Prof. yang satu ini lubang mulutnya. Lubang mulutnya. Iya. Oh, lisannya. Sering kali kalau bicara itu tidak terkontrol. Oh, Masya Allah. Mulut. Ayo mulai hari ini ya. Mulai hari ini ya, mulut itu harus dikontrol. Harus dikontrol. Sekalipun kepada istri sendiri, kepada suami sendiri, kepada tetangga, kepada teman. Jadi jangan dikeluarkan kata-kata dari mulut Anda itu kecuali kata-kata yang menunjukkan Anda itu orang mulia. Subhanallah. Jangan keluarkan kata-kata itu kalau tidak Ya menunjukkan. kecuali kata-kata yang mencerminkan Anda orang mulia. Masya Allah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kemudian orang menyimpulkan Anda ini suka menyebut kejelekan orang. Anda sering mengeluh. Anda sering bicara jorok. Ya. Anda sering bicara yang tidak sadar bahwa itu membuat luka orang yang tidak bisa diobati sepanjang hidupnya. Gitu. Lalu kalau ada orang yang sedang bermusuhan itu, mulut Anda ini justru ngompori itu loh, Mbak. Okay. Mbak ya pura-pura kamu tidak dengar, Anda tidak tahu. Itu yang menyebut. Ini kata Nabi, yang satu ini karena itu disiksa karena itu. Okay. Yang satunya ini Lubang lagi ya Prof? iya lubang lagi itu lubang kemaluan, Mbak. Oh. Okay. Lubang kemaluan dan lubang belakang. Lubang belakang. Ini berarti zina Prof? Bukan ya, bukan. Prof? Kalau zina kan neraka, di sana tau, Mbak. Okay. Oh. Ini siksa kubur. Oh, siksa kubur. Ternyata ceroboh di dalam soal bersuci. Oh, Masya Allah. Itu. Itu loh, Mbak. Yang dikeluarkan dari lubang depan dan belakang ya Prof itu. ya. Ini loh, Mbak. Pembersihannya itu kurang. Nggih. Pembersihannya Masya itu Allah. kurang. Itu. Iya. Ya, Ada yang itu. memperhatikan, terkadang tidak memperhatikan ini ya. Kurang. Nggak harus dengan air, dengan tisu tapi yang tuntas gitu loh. Masya Allah, tidak harus dengan air kalau itu. Tidak. Tapi Dengan yang tisu tapi tuntas bersih. Jadi harus tuntas bersih. Ya kan gitu. Nggih. Kalau itu di tempat publik, di tempat umum ya. Nggih. Sebelum Anda keluar itu yakinkan bahwa orang setelah Anda itu merasakan kenikmatan menggunakan toilet itu. Nah, itu yang kami masih terngiang-ngiang apa yang disampaikan Prof Ali dulu, bahwa ketika keluar dari toilet atau kamar mandi atau apapun, pastikan orang berikutnya itu Betul, nyaman ketika nyaman. berada di situ. Insya Allah. Disiram yang bersih. Ya kan gitu, Mbak. Subhanallah. Disiram yang bersih. Bahkan di pesawat itu kalau menggunakan wastafel itu juga ada kadang keringkan sebelum Anda keluar sehingga yang berikutnya itu tidak merasa
jijik dengan wastafel yang masih basah. Masya Allah. Etika itu begitu. Ya Allah. Akhlak ini ternyata begitu luar biasa. Yang satu ini disiksa karena ini. Lah kalau itu ini berarti maaf pipisnya ke iya, kencingnya itu ya Prof ya. Umpamanya dia enggak bersih, kemudian dia itu ke masjid, dalam kemudian tuh karena membersihkan airnya tuh enggak bersih, kemudian tuh netes di lantai itu Mbak ya. Lantai kemudian digunakan orang untuk jalan sholat. Kan bertubi-tubi nanti bertumpuk-tumpuk toh. Nah itu. Kadang-kadang juga ada hewan itu yang tahu Mbak, ada orang di bawahnya itu yang disiksa itu tahu kadang-kadang hewan. Hewan ya Prof ya. Jadi pernah itu ada keledai itu yang tiba-tiba kok dia lari, nggak mau lewat situ. Kemudian diberitahu bahwa keledai ini memang tahu bahwa tidak sampai hati mendengar jeritanya orang-orang yang di dalam yang disiksa di dalam kubur. Jadi doa yang kedua jangan lupa mohon ya Allah, mohon satu diampuni, yang kedua mohon jangan sampai ada siksa kubur, ya. Kemudian mohon jangan sampai ada siksa neraka. Tuh. Prof, ternyata siksa di dalam kubur ini sangat luar biasa ya Prof ya. Ini persoalan dan itu berlangsung lama loh Mbak. Jadi kalau dia matinya itu tahun 2021 ya, 2021 ya. Lalu kiamat itu tahun 4000. Nah ini ada siksa kubur Mbak, berarti berapa tahun? Jadi selang sekian ya umpamanya kan 2000 tahun 2000 meninggal, kemudian kiamat itu tahun 4000. Berarti kan 2000 tahun. 2000 tahun. Selang 2000 tahun itu ada siksa kubur. Selang 2000 tahun iya, itu berarti terus pagi. Di dalam Quran tadi Ghafir 49 Wuduan 46 ya. Ghafir 46 Prof. Wudu wa wasya, pagi dan petang. Loh. Ini kalau 4000 Pak. Misalkan kalau 4000. Kalau tahun 10.000. Berarti siksa ini akan terus. Itu namanya barzah. Barzah. Ya, masa apa itu batas antara surga apa itu hari dunia dan akhirat itu. Dan itu bisa dihentikan. Ya, itu bisa dibebaskan kalau doa Anda sebelum salam itu dikabulkan Allah. Bisa juga diringankan siksa kubur itu karena ada anak Anda, jamaah Anda, orang yang mendoakan Anda. Masya Allah. Oke, ya. Prof, ya Allah. Prof, sebelum salam, mohon maaf ya Prof ya, sebelum salam ini termasuk waktu-waktu yang mustajabah begitu ya Prof? Iya. Nah, nanti saya jelaskan. Gitu. Kemudian ya, yang ketiga adalah minta hidup dan mati yang terbaik. Minta hidup dan mati yang terbaik. Ya itu di doa halaman 71 yang nomor 4 tadi, yang nomor 4 Mbak itu. Intinya gini. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup saya ini menambah kebaikan. Dan matikan saya jika mati itu lebih baik. Itu. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawafani maka natil wafatu khairan li. Sudahlah itu tidak tahu Arabnya tidak apa-apa, tetapi diingat-ingat saja satu apa tadi? Ampunan, kemudian diselamatkan dari siksa kubur dan siksa jahanam. Yang ketiga, ya Allah, berikan aku hidup jika hidup itu lebih baik dan
matikan saya kapan saja. Jika memang hari itu kematian adalah yang Masya Allah. terbaik. Ya Allah, semuanya terserah Allah. Asal Ya, itu yang terbaik enak, ya Prof. itu. Ya. Oke. Itulah doa-doa penting sebelum salam. Yang pertama. Setelah itu, Mbak, setelah itu yang ke berapa, Mbak? Yang keempat berarti Prof? Keempat berarti itu mintalah apa saja yang engkau butuhkan. Baru mintalah apa saja Yang kau dibutuhkan. butuhkan. Ya silakan minta sembuh. Silahkan minta anaknya diberi jodoh Nggih. yang terbaik. Mhm. Silahkan meminta anaknya dimudahkan kuliahnya. Silahkan minta untuk usahanya diberikan kelancaran dan keuntungan yang besar. Silahkan semuanya. Ya Allah. Itu yang saya tulis di bab akhir di tabel-tabel di bagian akhir buku ini. Tabel-tabel di itu tasahud itu loh, Mbak. Tasyahud nggih sosial itu ya Prof ya. Ya itu. Nggih. Ini justru kebalik ya Prof ya. Sering nomor 4 ini dijadikan nomor 1. Ya itulah, Mbak. Ya kita saling mengingatkan. Terima kasih Prof. Kami sudah diingatkan Kita saling di sini. mengingatkan, ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ya Prof. itulah Masya doa Allah. terpenting. Judul kita hari ini adalah doa terpenting sebelum salam. Ya. Prof, di catatan kami itu ketika ada yang para dulur El Victor yang bertanya, Prof sebelum salam ini doa apa yang sering harus dipanjatkan, yang harus doa ini, terus kemudian Prof sering menyampaikan saya itu paling suka kalau sebelum salam itu membaca Sayyidul Istighfar. Iya, tidak apa-apa. Ya Sayyidul Istighfar kan berarti ampunan kan itu, Mbak. Ampunan, iya betul. Itu Prof yang sering mengatakan begitu. Ampun. Saya kira itu Nggih, Prof. nanti saya sebetulnya sudah menyiapkan panjang sekali, Pak ya. Apa itu Prof? Ya, menyiapkan panjang. Saya 2 hari saya mencari buku-buku ini sampai membaca Ya Allah. yang tentang sakaratul maut dan siksa kubur itu. Tentang Ya. sekarang. Ini mungkin di Iya, nanti saya jelaskan di lain kesempatan loh, Mbak. Ini sudah saya siapkan sekian banyak ini loh, Mbak. Buku-buku ini loh. Ya Allah, Prof Ali di sini dulur El Victor tidak hanya Masya Allah, tapi yang dipersiapkan beliau itu buku-buku besar. Enggak boleh kita ini. Saya lihat catatan Iya, enggak tangan boleh, beliau. enggak boleh kita harus sungguh-sungguh. Saya harus serius. Enggak bisa datang ke sini Tidak tangan seperti kosong. enggak bisa. Karena ilmu ini titipannya Allah. Subhanallah. Ilmu ini titipannya Allah. Amanah. Titipannya Allah. Jadi kita berpikir bagaimana kita memberi sesuatu kepada orang. Saya tidak bisa membagi-bagi uang, tapi saya akan membagi ilmu yang sejauh mungkin yang saya bisa pelajari. Kalau salah ya mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Amin. Kalau benar ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk bersama-sama. Amin ya Rabbal Oke, Alamin. saya kira Masya begitu. Allah. Nggih, Prof.